Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Pengantar Tidur. Ya, ini masih akhir bulan tanggal 30 November 2020 dan podcast ini direkam pada pukul setengah 3 kurang lebih. Jadi kemungkinan besar akan diupload nanti pagi. Jadi bukan lagi podcast pengantar tidur, tapi podcast bangun tidur. Ya, entahlah itu apapun itu. Bersama saya Ahmad Rais, dan kali ini saya ingin berbicara soal topik yang menarik bagi diri saya sendiri, yaitu adalah pacar atau kekasih bukanlah sumber kebahagiaan. Ya, jangan overthinking dulu. Ini maksudnya bukan berarti ketika kita pacaran atau punya kekasih kita tidak boleh memperoleh kebahagiaan. Bukan itu maksudnya, tapi bahwa adalah pacar atau kekasih atau orang lain itu bukanlah sumber kebahagiaan, dan jangan berharap kebahagiaan datang dari orang lain untuk dirimu. Mungkin kalian masih bingung. Saya akan coba jelaskan lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu saya ngopi dulu ya. Jadi begini, ketika seseorang dalam keadaan yang susah, terhimpit, kemudian dalam keadaan terpuruk, seseorang itu cenderung untuk mencari pelarian untuk menghibur dirinya. Entah itu narkoba, entah itu kembali kepada Tuhan, entah itu jalan-jalan, party, dan segala macam. Begitupun dengan ketika seseorang putus cinta atau galau, dia biasanya mencari seseorang untuk bisa menjadi sebatas atau sekedar obat penenang untuk dirinya. Jadi ibarat kata nih, kalau kita dalam susah banget atau baru saja putus cinta, biasanya kita kan cari seseorang yang bisa diajak cerita. Dengan cerita itu kita menjadi tenang dan segala macam. Dalam konteks yang paling parah, dalam konteks masalah kehidupan, ketika seseorang berada di titik terpuruk, contohnya saja bangkrut misalkan, atau orang tuanya cerai. Nah, tak jarang seseorang yang dalam keadaan depresi ini mencari semacam obat penenang seperti narkoba, minum alkohol, dan tindakan-tindakan lainnya. Nah, itulah yang saya sebut bahwa seseorang cenderung mencari pelampiasan untuk mengurai rasa sakit yang ada pada dirinya. Begitupun ketika kita mencari kebahagiaan terhadap orang lain, sejatinya adalah kita sedang mengurai kesepian atau mengurai rasa bosan dengan cara melampiaskan pada objek kebahagiaan itu tersebut. Sebut saja kita pacar gitu. Jadi misalkan kita kesepian, lama menjomblo, dan untuk mengurai rasa kesepian itu kita mencari seseorang yang jadi gebetan atau lainnya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu agar ditemani sehingga rasa bosan yang ada dalam diri kita itu terurai. Nah, itu berarti kita menjadikan orang ini sebagai objek kebahagiaan. Sama ketika kita menjadikan narkoba sebagai candu untuk lari dari masalah hidup. Nah, ini adalah menurut saya sedikit janggal ketika seseorang berusaha atau membangun hubungan dengan harapan untuk memperoleh kebahagiaan dari hubungan itu. Karena kenapa? Karena setiap orang atau dalam hubungan ini adalah hubungan dua orang, yaitu manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, bukan hubungan manusia dengan benda, bukan hubungan manusia dengan peliharaan. Jadi ini adalah hubungan yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman interaksi kita terhadap manusia dengan benda itu kan kita bebas mau ngapain aja. Kita bebas ketika kita punya handphone, punya motor, kita bebas mau ngapain, mau memperlakukan benda ini sesuka hati. Kita bebas
mainkannya sesenang-senang, mainkannya sepanjang waktu dan lain-lain. Tapi berbeda ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang. Kita tidak bisa sebebas mungkin. Nah, dalam konteks mencari kebahagiaan dalam hubungan, punya pacar, punya kekasih, itu biasanya akan melahirkan kekecewaan, atau juga biasanya akan menjadikan seseorang jadi pacar posesif, overthinking dan segala macam. Karena kenapa? Karena misalkan nih, saya punya pacar dan saya berharap kebahagiaan dari punya pacar itu, maka otomatis saya mengharapkan pacar saya ini sesuai dengan ekspektasi diri saya. Akhirnya saya melahirkan aturan-aturan yang mengatur si pacar saya ini agar sesuai dengan keinginan saya. Misalkan dia tidak boleh keluar malam, karena kalau dia keluar malam saya berpikir, kemudian overthinking, dia ngapain ya malam ini, dia jalan sama siapa, dia apa dan segala macam. Akhirnya saya mengekang dia. Kemudian pacar saya ini tidak boleh jalan sama teman cowok karena saya akan cemburu, saya akan bla bla dan segala macam, yang akhirnya itu juga sebenarnya membuat kepala saya itu berpikir negatif tentang dia. Ujung-ujungnya apa? Saya mengatur-ngatur dia, mengekang dia. Dan jika pacar saya ini tidak terima dengan perlakuan seperti itu, dia akan melakukan perlawanan. Dia akan melakukan pemberontakan hingga akhirnya kita berantem. Dan akhirnya justru rasa sakit yang timbul, patah hati dan segala macam. Makanya menjalin hubungan itu bukan untuk mengejar kebahagiaan menurut saya. Justru menjalin hubungan ini adalah proses seseorang untuk bisa berkompromi terhadap orang lain, berkompromi terhadap kebiasaan-kebiasaan orang lain yang mungkin saja itu berbeda jauh dengan kebiasaan kita. Misalkan kita tidak suka keluar malam, tapi cewek ini suka keluar malam, pengennya nongkrong dan segala macam. Kita tidak suka jalan-jalan, sukanya diam di rumah, mageran. Tapi pacar kita ini sukanya jalan-jalan dan pengennya jalan-jalan sama kita misalkan. Tapi kalau kita nggak bisa, dia akan jalan sama orang lain. Atau banyak hal-hal prinsip dia dan prinsip kita boleh jadi berbeda. Nah, makanya bagi saya pribadi, untuk mencari seseorang pasangan, hal utama yang harus diperhatikan adalah soal prinsip. Karena prinsip ini, setiap orang punya prinsip, dan prinsip ini sulit untuk diubah. Karena ini berkaitan dengan pengalaman hidup, latar belakang pendidikan dan segala macam, sehingga berkompromi terhadap prinsip ini adalah hal yang sulit menurut saya. Misalkan prinsip pribadi saya adalah, saya tidak ingin seorang perempuan yang dekat terhadap banyak laki-laki karena saya cemburuan misalkan. Jadi saya akan mencari perempuan yang memang tidak suka dekat dengan banyak lelaki. Karena ketika saya menjalin hubungan dengan perempuan yang punya kedekatan dengan banyak laki-laki, justru saya akan sakit hati. Kendati pun perempuan ini berubah untuk saya, itu justru sesuatu yang berbeda, kayak janggal menurut saya. Karena kita memaksakan kehidupan kita untuk sesuai dengan kehidupan orang lain. Kita memaksakan standar kita untuk dituruti oleh orang tersebut. Nah, padahal kan dalam hidup ini setiap orang bebas menentukan gaya hidupnya, bebas menentukan prinsipnya. Maka jika saya dan seorang perempuan ini berbeda prinsip, ya itu adalah tanda yang besar, tanda peringatan yang cukup tegas untuk diri saya bahwa ya memang harus cari orang yang lain. Karena mengubah diri orang lain itu sangat susah, dan walaupun kita memaksakan perubahannya itu akan menyiksa diri dia, kan kasihan.
saya teringat oleh sebuah pesan bahwa kita selalu berpikir bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain dan prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip kita, kita selalu berpikir bahwa dia akan berubah setelah kita menjalin hubungan yang lebih serius, misalkan menikah, tunangan, dan lain-lain. Tapi pernah gak sih kita berpikir bahwa orang tersebut juga berpikir hal yang sama terhadap kita, bahwa kita akan berubah mengikuti standar dia ketika kita menjalin hubungan yang lebih serius. Pada akhirnya adalah tidak ada yang benar-benar berubah, semuanya tetap sama. Kebiasaan-kebiasaan lama kita tetap dilanjutkan. Prinsip-prinsip kita yang berbeda terhadap orang tersebut juga ya tetap langgeng, dan akhirnya ya hubungan kita yang berantakan. Kalaupun mencoba mempertahankan hubungan, diri sendiri yang sakit. Jadi untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan, carilah yang sesuai dengan prinsipmu, sesuai dengan pandangan hidupmu. Ya tidak mesti benar-benar persis, tapi dalam konteks ini kalian punya visi yang sama, kemudian prinsip-prinsip hidup yang sama. Karena jika itu saja berbeda, jangan harap bisa menyatukan dua cinta. Aduh, geli sendiri ngomong kayak gini. Tapi gimana ya, pengen ngomong gini. Kemudian ada hal yang menarik ya. Ketika seseorang menjomblo itu selalu jadi bahan bulian. Dan menurut saya ini adalah hal yang menggelikan, karena orang yang punya pacar pun tidak ada jaminan lebih bahagia dari orang yang menjomblo. Ya mungkin orang yang jomblo memang kesepian, tidak ada yang menanyakan sudah makan apa belum, tidak ada yang menanyakan kabar, tidak ada teman jalan. Tapi ada banyak jomblo yang bahagia dengan kehidupannya, dengan kesendiriannya. Dan ada juga orang yang memang memilih sendiri karena tahu ada ego dalam dirinya yang belum bisa berkompromi untuk berbagi dengan hidup orang lain. Sehingga memilih sendiri adalah menyelamatkan diri pribadi dari patah hati, kemudian menyelamatkan orang lain, kekasih kita misalkan, juga dari sakit hati. Ya, jomblo punya seninya sendiri sih. Dan menurutku tidak ada salahnya mencoba untuk menjomblo. Justru yang salah itu adalah terus menggembor-gemborkan bahwa jomblo itu adalah sebuah penyakit. Jomblo itu adalah sebuah ketidaknormalan, sehingga orang-orang memaksa untuk mencari pacar hanya untuk sekedar menggugurkan status jomblo. Padahal sebenarnya dia tidak benar-benar butuh kekasih. Kan banyak banget tuh di media sosial bulian-bulian terhadap jomblo, semacam ada pandangan negatif ketika seseorang menjomblo dianggap sebagai orang yang ngenes, orang yang sial, dan segala macam. Dan pandangan-pandangan inilah, isu-isu seperti inilah yang sebenarnya mengakibatkan banyak orang yang memilih asal menjalin hubungan, asal coba-coba pacaran dengan siapapun, karena tidak ingin dibilang jomblo, agar bisa pamer di malam minggu bahwa dia keluar bermalam minggu bersama pacarnya. Padahal dia tidak menikmati hubungan itu. Dia lebih banyak merasakan rasa sakit daripada kebahagiaan dari hubungan yang dijalinnya. Karena itu tadi, sekedar menggugurkan status jomblo. Jadi ya, kalau memang belum menemukan orang yang tepat, atau memang belum bisa berbagi dengan orang lain, belum bisa berkompromi dengan egomu sendiri, ya tidak ada salahnya menjomblo sih menurut saya. Dan lagi-lagi, kebahagiaan itu tidak tercipta karena terjadinya hubungan timbal balik antara dua orang dalam konteks pacaran, punya kekasih, dan segala macam. Karena kebahagiaan itu sebenarnya diciptakan oleh diri kita sendiri. Saya punya cara yang menarik untuk menikmati kesendirian saya ini. Saya biasanya melakukan beberapa aktivitas ya benar-benar sendirian. Salah satunya adalah main biliar. Pernah saya coba dan baik-baik saja sebenarnya.
main biliar di tengah keramaian dan kamu sendirian, di meja sebelah ada rombongan, di meja sebelah yang lain ada rombongan, di mana-mana ada rombongan. Tapi saya menikmati bermain biliar sendirian. Saya juga sering nongkrong sendirian, ngopi sendirian. Ada kenikmatan sendiri ketika kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus bergantung dengan orang lain. Ya, saya akui teman saya memang nggak banyak, jadi ya itu juga sih yang membuat saya mau tidak mau melakukan hal-hal itu hal-hal yang saya ingin lakukan ya sendirian. Misalkan pergi ke perpustakaan, melakukan ini itu tanpa harus bergantung terhadap orang lain. Karena hidup kita menjadi sangat ribet ketika harus menggantungkan aktivitas kita terhadap orang lain. Mau nongkrong harus ngajak-ngajak. Ya nongkrong ngajak orang sih nggak masalah. Tapi bayangkan jika orang ini tidak bisa diajak nongkrong. Masa kita nggak jadi nongkrong gara-gara nggak ada teman gitu? Ya kalau saya ya kalau mau nongkrong aja. Mau main biliar tapi nggak ada teman, ya udah main aja sendiri. Toh permainan ini bisa dilakukan sendiri. Ya kecuali main futsal gitu, permainan yang berbasis tim. Ya kan nggak mungkin kita sendirian di lapangan futsal kayak orang bego gitu. Tapi kalau ada yang melakukan ini, ya mungkin suatu saat nggak apa-apa lagi dilakukan, dicoba. Mungkin akan ada sesuatu yang menarik. Jadi bagi kalian yang benar-benar pengen merasakan aktivitas sendirian, menikmati hidupmu sendiri, ya lakukan saja. Ada pengalaman-pengalaman baru yang akan kamu temui dan tidak pernah ditemui ketika kita bersama-sama. Ada hal-hal menarik yang akan kamu jumpai ketika kamu melakukan aktivitas itu sendirian, menikmati hidupmu sendirian. Karena hal ini akan menjadikan kita juga lebih mandiri untuk menciptakan bahagia untuk diri kita sendiri. Karena alangkah rumitnya hidup ini ketika kebahagiaan diri kita digantungkan terhadap sikap orang lain. Contohnya adalah kita menjadi bahagia ketika dipuji-puji oleh orang lain. Kita menjadi bahagia ketika disanjung orang lain. Kita menjadi bahagia ketika orang-orang senang terhadap kita. Dan sebaliknya kita menjadi susah hati ketika orang lain tidak peduli terhadap kita. Kita menjadi susah hati ketika orang lain membenci kita dan segala macam. Makanya saya belajar untuk menikmati diri saya sendiri. Menikmati hidup saya sendiri maksudnya, bukan menikmati diri saya sendiri. Itu kayak ambigu banget ya. Menikmati hidup saya sendiri. Ya walaupun memang saya tidak memang ada saatnya kita berbagi dengan teman, berbagi dengan gebetan atau apapun itu namanya. Tapi bayangkan, coba deh dipikir lagi, dalam hidup ini kita biasanya sangat bergantung terhadap orang lain. Sebagian besar waktu kita habiskan bersama orang lain. 24 jam kita chatting dengan teman atau pacar. Belum lagi kita keluar, hangout bareng, nongkrong bareng dan segala macam. Bareng terus. Pada akhirnya kita akan bercandu pada orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk membuat kita bahagia. Padahal sebenarnya kita bisa bahagia tanpa adanya orang lain. Tapi kalau ditanya, apakah sendirian itu kesepian? Ya, itu adalah konsekuensi besar dari kesendirian, adalah kesepian. Kesepian dan kebahagiaan itu adalah hal yang berbeda. Kalau kamu kesepian, jelas kamu membutuhkan orang lain untuk berbagi dalam hidupmu. Tapi jika kamu mencari kebahagiaan bergantung pada orang lain, itu adalah sebuah kekecewaan. Karena orang lain itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasimu. Ada sikap-sikap orang lain yang justru membuatmu kecewa, sakit hati, dan segala macam. Maka jika kamu sedang berbagi hidup dengan orang lain, maka bersiaplah untuk itu. Jangan berharap kebahagiaan semata. Kalau pengen bahagia ya sendiri aja. Paling hidupmu merasa sepi doang, hambar. Aduh. Semangatlah ya untuk kalian para jomblo-jomblo. Dan untuk orang-orang yang sedang patah hati, tolong jangan mencari pelarian
dengan mencari orang lain. Untuk kalian yang putus cinta, sakit hati, kesepian, ya jangan biasakan menjadikan orang lain sebagai pelarian, karena kasihan orang tersebut. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Selamat malam.